Untuk membahas hal tersebut telah hadir Komisioner KPU Hadar Gumai, dan di studio kami juga Direktur Lingkar Madani Indonesia atau 5 Ray Rangkuti. Ya, saya ke Mas Ray nih. Ya. Ini sebelumnya tahun 2013 Aliansi Masyarakat Sipil sudah mengajukan judicial, ya, yang sama dengan judicial seperti itu. Per 10 Januari. 10 Januari 2013, jadi udah sampai setelah 3 hari lewat ya, sudah usianya sampai 1 tahun. Ya. Dan kita mendengar karena saat itu kan masih di zamannya Pak Mahfud ya, seingat saya di sekitar bulan Maret, April begitu, itu sudah dibuat putusan sebenarnya, sudah rapat hakim untuk mengambil keputusan tentang ini begitu. Kita cek kembali beberapa kali pernyataan Pak Mahfud soal itu, bahwa beliau mengatakan sebenarnya sudah ada putusan. Jadi yang jadi masalah ini udah ada putusan, kenapa tidak dibaca-bacakan? Jadi putusannya sudah jadi sidangnya jauh lebih cepat dibanding membacakan putusan, jadi aneh. Mestinya kan begitu ada putusan paling mungkin 2 minggu 3 minggu lah ya, karena mereka harus menyusun logikanya macam-macam ya, dasar-dasar pengambilan keputusan itu gitu dibacakan. Ini tidak, jadi sidangnya hanya 2 bulan, kut-kut di 2 bulan tuh, karena masuk Januari sidang pertama, kemudian baru sidang ke pokok materi begitu ya, sekitar 2 bulan. Malah menunggu membacakan hasil putusan itu bisa sampai 8 bulan, kan aneh sekali. Oke, tetapi dari bulan April sudah ketahuan ini hakim sudah memutuskan. Apakah sudah ada putusan seperti itu? Kalau merujuk tidak ke pernyataan adakah Pak Mahfud ya, karena kalau saya baca misalnya pernyataan Pak Arief sekarang ini, beliau mengatakan sebenarnya putusannya belum ada begitu. Ya, makanya yang sekarang mereka mau lakukan ini adalah rapat untuk pengambilan keputusan sekaligus memberi argumen mengapa misalnya diterima atau ditolak. Yang dilakukan aliansi ketika sudah mendengar kabar sudah ada putusan tetapi belum juga disampaikan seperti itu, belum juga dibacakan. Setelah itu hampir 3 kali kita kan. Pertama berkirim surat ya, mengapa sampai putusan ini belum juga dibacakan gitu. Yang kedua kemarin itu seingat saya sekitar 3-4 hari setelah Pak Akil ditangkap oleh KPK ya, kita datangin kembali rame-rame, hampir sekitar 5-7 orang kita datang ke MK untuk memastikan mengapa lagi pembacaan putusan tentang JR kita ini belum juga dilakukan oleh MK begitu. Tanggapannya? Mereka saat itu mengatakan selepatnya seperti biasa lah ya, selepas-lepasnya, kalau tinggal membacakan kan. Nah terakhir kemarin tanggal 7 kita berkirim surat juga, tanggal 7 Januari 2014 kita berkirim surat juga untuk meminta kapan mau dibacakan hasil putusan JR yang sudah disidangkan itu gitu. Nah itu sampai sekarang tidak ada jawaban. Sampai dengan itu, dengan saat sekarang ini belum ada tindakan apapun ya, hanya menunggu seperti itu. Nah menjadi kita agak miris itu karena pada saat yang bersamaan mereka menerima gugatan dari Pak Yusril yang materinya sama gitu. Bukan berarti kita tidak boleh Pak Yusril melakukan gugatan, itu sah-sah saja. Yang menjadi aneh bagi kita itu adalah sebetulnya kan Pak Yusril boleh dibilang tidak perlu lagi melakukan gugatan kalau sejak awal mereka membacakan. Taruhlah misalnya mereka bacakan bulan November, karena April sudah ada pengambilan keputusan. Nah November mereka bacakan begitu, kan tidak perlu masuk gugatan dari Pak Yusril untuk menggugat kembali materi yang sebenarnya sudah mereka putuskan gitu. Tetapi sebenarnya kita ingin tahu apa sih yang menjadi dasar dari aliansi untuk mengajukan judicial review ini? Saya pikir hampir tidak ada efek negatif dari pemilu serentak itu, gitu. Jadi makanya kan kita mendengar di mana-mana ya, keluhan banyak masyarakat keluhan banyak orang tentang pemilu yang terlalu panjang, tentang dananya yang terlalu besar, kira-kira begitu ya. Kita mau di situnya saja dulu. Nanti mungkin soal efek sistemnya, bangunan sistemnya, memperkuat sistemnya macam-macam. Nanti kita bisa diskusi kembali. Nah ini yang mau kita jembatani kan, di satu segi, jadi supaya tidak terlalu banyak ya mekanisme yang harus dilewati. Sebab kalau kita melalui DPR lagi misalnya, permintaan melakukan revisi agak sangat sulit gitu. Nah oleh karena itu kita mau masuk ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi argumen-argumen hukumnya yang menyatakan bahwa pemilu serentak itu sebenarnya sesuatu yang boleh begitu ya, cukup kuat, cukup banyak argumennya. Baik. Ini Pak Hadar dari KPU sendiri menanggapinya ini bagaimana? Maksudnya banyak keluhan seperti terlalu lama, terus pemborosan karena dananya cukup besar. Ini bagaimana? Terkait hal itu tentu kami sebagai penyelenggara tidaklah dalam posisi untuk mengatakan
seharusnya pemilu tidak demikian. Ada ruangnya nanti setelah pemilu kami selesai laksanakan, kami lakukan evaluasi dan pada saat itulah kami akan memberikan masukan dalam rangka perbaikan ke depan melalui perubahan undang-undangnya. Tetapi kalau pada saat ini kami sebagai penyelenggara tentu akan ikut saja menyelenggarakan apa yang memang diatur di dalam perundang-undangan kita. Tetapi kira-kira dimungkinkan apa tidak Pak dengan sistem yang sekarang sudah berjalan untuk persiapan pemilu legislatif dan juga pilpres seperti itu, nanti dimungkinkan tidak misalnya sistemnya bisa tidak diubah dengan cepat seperti itu apabila memang MK memutuskan oke, pemilu digelar secara serentak? Dengan cepat tentu tidak. Suatu pemilu yang baik dipersiapkan dengan baik. Nah, persiapan itu membutuhkan waktu. Katakanlah untuk persiapan logistiknya, itu ada batas waktu di mana proses logistik itu harus bisa kita laksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan juga. Jadi kalau ada nanti pemilu presiden dan wakil presiden mau digabungkan segera dalam waktu dekat ini, katakanlah di pemilu legislatif, itu rasanya hampir tidak mungkin. Tidak mungkin lah dilaksanakan. Karena untuk perjanjian surat suara, kotaknya harus tambah lagi, pelatihan petugasnya, sosialisasi kepada masyarakat, gitu ya. Jadi banyak hal. Karena ini akan ada tambahan baru lagi kan begitu. Nah, jadi sangat sulit. Tetapi kalau kemudian bisa saja, tetapi sekali lagi saya katakan itu butuh persiapan yang panjang. Nah, kami sebagai penyelenggara sekali lagi tidak dalam posisi dan seharusnya memang demikian untuk mengatakan ini baik atau tidak baik, ini perlu atau tidak perlu begitu ya. Oke, bisa saja tapi sangat sulit seperti itu Pak ya untuk merealisasikannya. Bang, jika memang diputuskan MK ketok palu seperti itu, tapi dari KPU sendiri kelihatannya cukup sulit ini untuk dilaksanakan, bagaimana? Pertama itulah yang kita sayangkan, dan sebenarnya kan kalau putusannya taruhlah misalnya paling telat diambil November, masih mungkin kan sebetulnya persiapannya gitu, karena saat benar itu, Pak, masih mungkin jika November? DPT belum ditetapkan, DPT belum ditetapkan, logistik juga belum dicetak dan sebagainya, jadi masih bisa mereview ulang gitu, itu pertama. Nah, jadi itu makanya kita sayangkan gitu. Oleh karena itu bayangan kita memang pemilunya yang serentak ini bukan menarik pemilu presiden ke legislatif, tapi justru memundurkan pemilu legislatif ke pemilu presiden. Gitu. Itu bayangan kita gitu. Nah, kenapa itu? Pertama, karena mempercepat pemilu presiden juga akan mengganggu masa bakti presiden yang bersangkutan, dan itu tidak boleh kan kira-kira gitu. Tapi kalau DPR ini misalnya yang kita tangguhkan, nah memang ini jadi perdebatannya, karena relatif anggota DPR itu kan kelebihan waktu 3 bulan tuh. Kalau misalnya mereka kan per April sudah harus selesai kan, tiba-tiba misalnya kita buat pemilunya di Juli, gitu. Ada 3 bulan mereka. Nah ini yang jadi persoalannya. Tapi kalau misalnya ini kita undur ke pemilu presiden, secara umum tidak ada lagi jalan menurut saya. Kalau misalnya logistik kan tinggal kita mundurkan kembali, dana kita mundurkan kembali, cetak suara pun kembali, dan menguntungkan bagi parpol. Kenapa menguntungkan? Karena caleg-caleg ini bisa kampanye lebih panjang lagi. Kan? Baik, menguntungkan bagi parpol, tetapi harusnya bisa November, tetapi tidak juga. Ini ada apa menurut aliansi? Start lagi jawabannya, karena kita harus jeda pariwara. Tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Mas, ini sebenarnya ada apa di MK jika memang lagi-lagi nih seperti yang tadi kita bahas, sudah ada putusannya tetapi belum diumumkan. Ada tendensi apa ini sebenarnya? Ya, saya tidak lagi bisa berpikir ya dan meraba ya, kecuali bahwa MK ini sepertinya punya sinyal tertentu dengan partai-partai politik gitu, yang merasa tidak nyaman kalau misalnya taruhlah misalnya putusannya itu mengabulkan. Tidak nyamannya seperti apa Mas? Ya tidak nyaman tuh mungkin mereka akan merasa terganggu, kan potensi banyak sekali calon tuh sangat mungkin gitu. Yang kedua, bisa jadi kemudian calon-calon itu tidak lagi terkoordinir oleh partai politik gitu. Meskipun kemudian tetap partai sebagai jembatannya ya, tapi tidak terkoordinir, orang kan bisa kemana-mana, pindah kemana-mana gitu. Dan yang ketiga, harus diketahui partai-partai politik ini lebih banyak menang bukan karena permainan di lapangan gitu loh. Jadi bukan fight di lapangan bagaimana caranya supaya menangkan pemilu, tetapi rata-rata mereka menang karena mensiasati undang-undang itu loh. Buat undang-undangnya begini, buat undang-undangnya begini ya. Jadi undang-undang yang incumbent itu menguntungkan mereka, undang-undang ini gitu loh. Ya karena buat undang-undangnya mereka gitu kan, dan seterusnya gitu. Jadi kalau kita lihat polanya secara umum, partai-partai ini sebenarnya dibantu oleh desain undang-undang yang mereka buat sendiri. Itu yang mereka menang. Nah, ketiga undang-undang itu digugat,
dan undang-undang itu dibuat lebih fair kepada masyarakat, kepada peserta pemilu secara menyeluruh. Nah di situ mereka merasa terganggu. Dan mungkin dalam konteks itulah ya dugaan saya ya ada komunikasi dengan majelis MK dan sebagainya. Apalagi kemudian menariknya itu kan sebetulnya kan dari awal yang agak kuat ini ya mendorong ini supaya diputus segera, dibacakan segera adalah Pak Mahfud. Iya, okay. Nah sayangnya setelah RPH itu Pak Mahfud berhenti karena sudah masa baktinya sudah berakhir, diganti oleh Pak Akil. Jadi sejak Pak Akil sampai sekarang itu yang tidak ada pembacaan putusan itu. Gitu. Oke, Pak Hadar, kita sudah tidak usah menyentuh masalah mungkin atau tidak mungkin, tetapi jika misalnya MK sudah ketok palu, pemilu serentak ini, apakah dari KPU sendiri sudah melakukan persiapan, Pak? Mungkin ada dari internal sendiri sudah melakukan persiapan jika memang terjadi dalam waktu kurun 3 bulan lah? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Jadi tentu pembicaraan di antara kami saja itu ada, tetapi upaya-upaya nyata yang memang menuju ke sana belum ada sama sekali untuk persiapannya kalau saja. Misalnya itu kan terkait dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memang tugas kami untuk menyusunnya. Nah, jadi itu belum sama sekali. Kami baru saja atau sedang sekarang memfinalisasi peraturan tentang tahapan, jadwal dan program pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dan itu adalah seperti yang sekarang ini settingnya atau arahnya. Ya, kami rencananya tanggal 9 Juli ya akan dilaksanakan. Nah, jadi belum ada sama sekali. Oke, meskipun dari Yusril sendiri yang baru saja mengajukan gugatan seperti itu menyatakan optimis ini akan diloloskan oleh KPU, oleh MK. Itu urusan beliau, urusan siapapun, mau optimis apapun silakan. Kami sekali lagi posisinya adalah melaksanakan apa yang ada di dalam peraturan perundang-undangan termasuk putusan MK. Nah, hanya saja kami ingin mengingatkan bahwa persiapan pemilu yang baik itu adalah panjang dalam rangka untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas juga. Yang paling krusial yang menjadi kesulitan besar KPU ini jika misalnya akan dilakukan dalam waktu 3 bulan, apa Pak? Saya kira logistik ya, persiapan logistik ya. Karena memang itu ada prosedur yang harus kami lakukan yang tidak bisa kami rubah. Proses tender itu misalnya kan. Kemudian nanti sosialisasi juga isu yang sangat penting karena mindset semua sekarang sudah ke arah. Kemudian yang ke arah untuk legislatif dulu dan presiden kemudian. Nah, kemudian juga pelatihan para petugas kita. Karena itu nanti akan tambah lagi. Nah, dan kemudian tentu dalam rangka untuk melaksanakan ini semua peraturan-peraturan akan kami rubah lagi. Iya kan? Bahwa prosedur pemungutan penghitungan suara sekarang tambah satu isu lagi yang bagaimana itu formulirnya dan bagaimana melatihnya. Dan kami perkirakan penghitungannya pun akan lebih panjang nantinya. Bisa jadi nanti tidak selesai dalam 1 hari dan seterusnya. Hal-hal seperti itu. Akan lebih panjang, sulit. Jadi bisa dikatakan jika boleh memberikan saran ini kepada MK, KPU bilang janganlah sekarang seperti itu Pak ya. Bisa dikatakan? Mungkin kami tidak akan bilang jangan juga. Kami hanya akan mengatakan bahwa itu sulit dilakukan. Sulit dilakukan. Kita sungguh-sungguh ingin melaksanakan atau punya pemilu yang berkualitas. Baik. Tadi dari KPU mengatakan jika cukup sulit untuk dilakukan mau untuk April maupun Agustus seperti itu, mau disatukan di Pileg ataupun di Pilpres seperti itu. Lalu bagaimana dari aliansi ini menanggapi? Apakah akan tetap terus dengan gugatan? Pertama begini ya, semua gugatan itu selalu diharapkan sebetulnya menguntungkan para penggugat gitu. Jadi kalau penggugat itu menggugat tapi tidak mendapat keuntungan dari gugatannya, ya sama aja dengan ya apa gunanya dia menggugat gitu. Di dalam gugatan itu sejak dari awal kita meminta supaya ini dipercepat, diprioritaskan gitu ya. Karena tujuan kita 2014 itu sudah harus berlaku, tidak harus menunggu ke tahun 2019. Jadi pertanyaan saya, apa yang membuat MK tidak membacakan itu misalnya per November atau jauh sebelum itu karena April sudah ada putusan kan? Itu yang menjadi masalah kita gitu. Nah, kalau kita tetap ngotot 2014 harus diberlakukan. Nah, itu salah satu caranya adalah upaya menarik pemilu legislatif ke pemilu Pilpres Juli itu. Nah, tentu ada banyak perubahan seperti yang disebutkan oleh Pak Hadar. Kita civil society akan all out membantu KPU. Nah, untuk dalam konteks ini gitu dan sebagainya gitu. Karena menurut saya yang
paling sulit ini kan sebetulnya kan logistik ya. Kalau DPT kita pakai DPT tahun Desember, legislatif kita pakai. Walaupun undang-undang pemilu presidennya mengatakan juga harus dimutakhirkan. Harus dimutakhirkan. Ada waktu juga dibutuhkan. Setuju. Ya. Artinya kan harus ada penyesuaian baru ya, yang terkadang itu memang harus dikecualikan gitu. Karena nggak normal kan, dan ini berangkat semua dari putusan MK gitu. Nah yang menjadi unik nanti justru adalah di dalam putusan MK itu misalnya ya, kalau dikabulkan ada catatan bahwa ketentuan ini berlaku pada tahun 2019. Nah itu jangan tambah rumit lagi gitu. Jadi tetap mereka mengatakan bahwa putusan, taruhlah misalnya putusan dikabulkan, tapi tidak akan diberlakukan pada tahun 2014. Nanti baru dilakukan 2019. Bisa juga begitu. Artinya kalau udah begitu, untuk apa sih lama-lama dibaca? Oke, Pak Hadar ini kalaupun nanti akan tetap maju terus pantang mundur ini seperti dari aliansi dan mungkin dari Pak Yusril sendiri, dan akan all out membantu. Dari KPU sendiri bagaimana? Ya, sekali lagi kalau memang kemudian sudah ada putusan dan mengatakan katakanlah memang akan dilakukan serempak, tentu kami harus ikut melaksanakannya. Tapi dengan catatan bahwa ada deadline yang itu tidak mungkin kami mampu untuk menembusnya. Misalnya mau dilakukan di bulan, tadi Anda menyebutkan bulan Agustus. Ingat bahwa pemilihan presiden itu ada potensi atau memang harus disediakan putaran keduanya. Persiapan putaran kedua itu bisa memakan waktu 2 bulan sekurang-kurangnya kalau melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lagi September, berarti sudah Oktober, padahal masa jabatan presiden itu berakhir di Oktober. Tanggal 20 itu harus sudah ada pelantikan presiden baru. Nah ini bisa mengacaukan ketatanegaraan kita karena tidak ada nanti situasi kalau tidak ada presiden bagaimana kita. Nah, hal seperti itu. Nah kalau juga terus misalnya katakanlah di bulan Juli, nah kita ingat bahwa masa bekerja dari DPR, DPRD seluruh Indonesia itu juga ada 5 tahun. Pelantikannya kapan? Itu berkisar di bulan Juli sampai Oktober juga. Jadi kalau itu ada pengunduran, berpotensi juga mengacaukan masa kerja atau masa jabatan mereka gitu. Nah ini juga yang harus diperhatikan. Jadi pasal-pasal yang sedang diupayakan ini, ya khususnya kalau kita mencermati dokumennya Pak Yusril, itu bisa kalau diterima, nanti pasal-pasal yang lain terkait dengan pemilu legislatif ini, itu pun harus disesuaikan. Pemilihan presiden pun juga pasal-pasalnya juga ada pasal lain yang harus disesuaikan. Jadi lebih banyak dampak negatifnya seperti itu apabila dipaksakan. Saya bukan ingin mengatakan. Saya mengatakan begini. Rumit pertama. Soal kapan pun dilaksanakan, entah 2014 misalnya 2019, mesti harus ada penyesuaian ya jadwal DPR ini mau tidak mau, gitu. Karena tetap harus memangkas jadwal mereka. Taruhlah misalnya kita buat tahun 2019, itu hitungannya kan mereka per April juga kan, kira-kira gitu ya. April 2019 itu akan selesai. Padahal pemilunya kita undur. 2019 itu kita undur karena menyesuaikan dengan pemilu presiden kan. Jadi artinya apa? Tetap 3 bulan itu kosong kapanpun pemilu ini dilaksanakan. Mau 2014, 2019 itu tetap kosong. Karena apa? Karena ada proses penyesuaian. Itu sama dengan kita mengatakan misalnya pemilihan kepala daerah secara serentak. Pasti kapanpun mau pemilihan kepala daerah ini dilakukan, entah tahun 2020 misalnya, pasti ada pemotongan masa bakti kepala daerah. Meskipun tidak semua kan, itu yang saya sebutkan gitu. Oleh karena itu, kita perlu menunggu 2019 pemotongan itu terjadi. Nah, kalau misalnya kita lakukan sekarang serentak 2014 ini, pemotongan dilakukan, itu yang saya sebut pengecualian. Taruhlah misalnya keluarkan perpu macam-macam, 2019 semuanya sudah serentak, nggak perlu ada lagi pemotongan. Jadi bisa ditarik satu kata, aliansi tetap ingin MK ketuk palu dan tidak diberlakukan untuk 2019 biasanya, tapi untuk harus tahun 2014, ini. Karena bisa, kecuali misalnya alasan-alasan teknis seperti yang disebutkan oleh Pak Hadar, tapi untuk itu ya kita bantu bareng-bareng KPU-nya gitu. Tetapi ini tidak takut nanti jika nantinya putusan ini justru dipolitisasi oleh pihak-pihak tertentu yang mungkin mengajukan gugatan yang sama dengan aliansi? Dipolitisasi bagaimana? Untuk kepentingan politis tertentu karena tidak ada presidensial. Masa mau kita hindari? Untuk isu yang itu KPU tidak ikutan. Tidak boleh ikutan. Berarti. Tapi yang mau saya katakan, ini apapun yang untung nih bangsa Indonesia. Dana makin sedikit,
ya kan? Artinya kan KPU tidak perlu lagi misalnya menggaji semua petugas untuk pelatihan macam-macam dan sebagainya gitu. Orang juga secara psikologi nggak perlu lagi bolak-balik ke TPS dan sebagainya. Gitu. Oke, baik. Jadi mungkin KPU justru sekarang sudah mulai bersiap-siap nih jika nantinya misalnya ketok palu harus dilakukan 2014 ya. Mas Hadar, oke. Diskusi-diskusinya ya. Oke, Mas Hadar dan Bang Rey, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan terima kasih pemirsa sudah bergabung bersama kami dalam dialog dan tetaplah bersama kami karena Jurnal Pagi akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda.